Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yan Akmaludin dengan 3 digit NIM terakhir 097 dari kelas praktikum D. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dalam pemrograman dengan menggunakan web Scratch dan Python. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi dalam pemrograman adalah blok kode yang terorganisir untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil berkali-kali. Fungsi memungkinkan pengembang untuk memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, membuatnya lebih mudah dikelola, dibagi, dan digunakan kembali. Jadi saya akan mencoba di web Scratch. Jadi seperti ini. Kita akan membuat contoh sebuah pemrograman. Saya welcome. Kita beri jeda 1 detik. Nah, dan kita akan mencoba sebuah blok yang menjadi fungsi, yaitu make a block. Kita ini, kita bikin baru untuk welcome user. Nah, jadi fungsinya adalah seperti ini penggunaannya. Kita bisa menggunakan ini untuk berkali-kali seperti ini. Kita coba. Nah, sama seperti yang saya bikin tadi, dan kita bisa menggunakannya berkali-kali seperti ini. Nah, mungkin itu saja tentang penjelasan fungsi. Oke, selanjutnya adalah fungsi input. Jadi fungsi input itu bisa menambahkan sebuah variabel di dalam fungsi. Jadi kita bisa menginput sebuah data seperti ini. Kita klik kanan di sini, edit, dan add ini seperti nama user. Nah, jadi kita bisa memberikan nama di sini. Ada blok yang terjadi di sini. Kita bisa memberikan input namanya seperti Yudi dan Budi. Nah, jadi contoh pemrograman seperti ini. Kita welcome dulu dengan blok join. Nah, seperti ini welcome Yudi, welcome Budi. Kita bisa menggunakannya berkali-kali, dan bukan hanya satu variabel, kita juga bisa menemukan lagi variabel dengan edit seperti ini dan add lagi. Kita akan mencoba umur. Kita samakan seperti yang nama tadi, umur Anda. Dan di sini kita bisa menginput datanya seperti umur 27 untuk Yudi dan 21 untuk Budi. Dan kita coba. Nah, welcome Budi dan umur Anda 21. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang fungsi input di Scratch. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi output. Fungsi output adalah serangkaian perintah untuk merapikan atau menghasilkan data hasil pengolahan suatu program. Jadi contohnya seperti ini. Kita membuat sebuah fungsi untuk mendouble angka. Jadi saya sudah membuat pemrogramannya. Jadi seperti ini. Buat variabel untuk hasil double angka dan data yang akan dikasih dan dikali 2 seperti ini. Saya mengisi kolom ini menjadi 10, akan dikali 2 dan hasilnya akan menjadi 20. Jadi itu salah satu fungsi output. Dan yang kedua bisa dijadikan seperti ini. Kita untuk mendapatkan sebuah nama.
Jadi kita akan membuat sebuah fungsi anggar untuk mendapatkan nama. Jadi yang pertama kita bisa bertanya siapa nama Anda, ya, terus mengeset hasil dari nama tersebut dari jawaban, dan kita mengambil blok ini, blok fungsi, dan menambahkan blok fungsi lainnya yang welcome user tadi ditambahkan ini, dan variabelnya hasil nama, terus dan juga umurnya kita kasih umur 20, dan kita coba. Nah, dia akan bertanya siapa nama Anda, kita tulis lagi Budi, terus kita enter. Jadi welcome Budi, umur Anda 20, dan kita bisa menggunakan fungsi dalam fungsi. Jadi itu saja tentang fungsi output. Selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan fungsi dalam fungsi, yaitu kita bisa menggunakan fungsi dalam fungsi itu jadi seperti ini. Jadi yang pertama, saya sudah membuat sebuah fungsi untuk mendapatkan nama user, dan yang kedua membuat untuk mendapatkan umur. Jadi sama seperti tadi, kita bertanya dulu berapa nama Anda di sini, dan membuat variabel untuk hasil nama, terus kasih jawaban. Setelah itu saya membuat fungsi untuk mendapatkan umur dan bertanya berapa umur Anda, dan membuat variabel untuk hasil umur. Dan setelah itu kita mempergunakan welcome ini untuk yang tadi itu, untuk menggabungkan fungsi-fungsi tadi menjadi satu. Jadi kita masukkan dulu fungsi dapatkan nama di sini, dan fungsi untuk mendapatkan umur di sini. Nah, oke, setelah hasilnya nanti kita akan dikasih pertanyaan untuk siapa nama Anda, dan siapa nama Anda, dan nanti bakal akan diberi welcome dan nama yang sudah ditulis, dan tunggu 1 detik, dan dikasih pertanyaan lagi berapa umur Anda, dan dia akan bilang umur Anda dengan hasil yang sudah ditulis. Langsung kita coba. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Siapa nama Anda? Budi, kita tulis. Terus welcome Budi, berapa umur Anda? 20. Nah, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan tentang menggunakan fungsi dalam fungsi. Kita akan lanjut ke Python. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di Python. Jadi di Python itu menggunakan fungsi itu menggunakan def, yaitu untuk def ini kita akan membuat seperti ini di selama split cards. Kita buat fungsi welcome user dengan seruan hello dan welcome. Nah, kita sudah bisa membuat seperti ini. Jadi kita tinggal print aja di sininya. Nah, seperti ini. Kita juga bisa menggunakannya berkali-kali. Nah, jadi bisa sampai 3 kali seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakannya untuk seperti yang di script tadi, untuk memberikan apa itu namanya, parameter. Itu parameternya di sini untuk nama dan juga umur. Jadi kita mungkin nama dulu, nama share. Nah, jika udah kita kasih terus di sini dan nama ini.
Terus di sini kita kasih namanya Yudi dan Budi. Ini juga. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Hello Budi dan juga Hello Yudi dan welcome. Sudah, kita coba kasih umur. Jadi di sini koma. Terus di sini kita tambahkan umur Anda. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasannya. Jadi ya mungkin kita lanjut selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi untuk output yang untuk di Python. Jadi kita buat sama yang di script seperti double angka ini. Jadi ya oke def double angka dan variabelnya dan return itu untuk pengembaliannya. Jadi angka dikali 2, jadi seperti ini. Jadi kita misal pengen angkanya itu 100, itu akan menjadi fungsi dan akan dikali dulu dan dikembalikan lagi di fungsinya. Jadi seperti ini hasilnya dan menjadi hasil 200 gitu. Jadi terus kita mencoba yang di script itu seperti mendapatkan nama dan umur. Jadi sama seperti yang double angka tadi. Untuk mendapatkannya kita nanti akan bertanya. Bedanya kita akan ditanya dulu seperti mengasih inputnya dan nanti dikembalikan lagi ke fungsinya. Jadi bakal seperti ini. Kita akan ditanyakan Yudi dan dikasih umurnya 20. Nah, dikarenakan saya belum memberikan welcome user-nya untuk print nama dan ininya, jadi dia tapi sudah masuk dalam nama user dan variabel nama dan variabel umur. Coba kita print. Jadi hasilnya seperti ini. Kita ditanya lagi namanya terus umurnya. Nah, bakal pengulangan lagi, bakal ini ke print, soalnya kita pakai fungsi yang welcome untuk mengeprint nama user dan umur user dengan hello dan umur. Jadi seperti itu. Nah, itu saja yang bisa dijelaskan tentang output fungsi. Selanjutnya akan menjelaskan tentang scope variabel. Jadi variabel ini juga ada batas batasannya, seperti kita coba mengeprint variabel yang di dalam fungsi ini ya. Oke, kita coba. Itu bakal error dikarenakan
ketika variabel itu terindikasi oleh fungsi itu tidak bisa digunakan secara global. Jadi kayak mungkin kalau global itu lebih ke arah kalau misal variabel itu tidak terindikasi seperti ini. Nah, ini bisa digunakan di fungsi juga. Jadi contohnya seperti ini, kita ganti A itu. Nah, itu bisa kita gunakan. Jadi kita coba print double angka. Ini nggak bakal error dikarenakan kita menggunakan variabel yang global yang bisa digunakan di fungsi apapun gitu. Dan hasilnya bakalan 10 karena 10 kali 2 20. Nah, hal yang sama di seker juga. Jadi setiap variabel itu juga ada batasnya. Jadi seperti ini. Nah, define variabel angka yang ada di dalam fungsi double angka ini hanya bisa digunakan di dalam fungsi double angka, nggak bisa digunakan di fungsi lainnya. Seperti di sini dia nggak bisa, dikarenakan hanya bisa di lingkup fungsinya gitu. Dan juga kita juga bisa membuat nama fungsi yang sama di dalam fungsi yang beda. Jadi kayak def triple angka Nah, walaupun ini variabel angkanya sama, tetapi nggak terjadi error dikarenakan perbedaan fungsi. Ini fungsi untuk double dan ini untuk triple, jadi nggak bakal error. Kita coba print. Coba di sini print double angka. Ini kita masukkan 10. Print, kita coba ini juga triple yang 10 juga. Nah, walaupun variabelnya sama masih berfungsi. Coba kita angkanya berbeda. Nah, pas walaupun variabelnya sama tetapi itunya beda hasilnya itu. Jadi kesimpulannya, jadi ketika membuat variabel tanpa identasi itu menjadi variabel global. Itu bisa digunakan di mana saja dan ditempatkan di mana saja, walaupun di dalam fungsi ataupun tidak. Dan sedangkan ketika menggunakan variabel di lingkup fungsi itu hanya bisa dilakukan di fungsi tertentu, fungsi itu. Seperti ini, nama user ini hanya bisa digunakan di fungsi welcome user, tidak bisa digunakan di get umur user dan triple angka dan double angka, hanya bisa digunakan di fungsi ini. Jadi itu mungkin saja yang bisa saya jelaskan tentang scope variabel. Saya akan menjelaskan tentang fungsi di dalam flowchart. Jadi misalkan di sketch dia itu kalau start dan fungsi ini kan nggak gabung ya, jadi dia tuh bisa. Nah, jadi di flowchart ini kita itu bikinnya sejajar dengan sama-sama elips. Nah, sini kan sejajarnya, jadi kita bikin kayak gini, elips. Terus ini definisi fungsinya dimasukin. Misal kalau kayak dia return nih, dia tulis aja return atau bisa kembalikan gitu. Dan juga kalau ingin memanggil si
fungsinya tinggal call double angka gitu. Nah, itu mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang fungsi di flowchart. Menjelaskan tentang activity 7, yaitu membuat sebuah program kalkulator sederhana di sebuah web scratch yang pertama ya. Jadi di sini saya sudah punya program. Nah, jadi di sini saya menjelaskan satu-satu dan sangat rinci. Jadi yang pertama, ini adalah fungsi yang pertama, yaitu print instruksi. Jadi dia akan melakukan sebuah instruksi ya. Instruksinya adalah dia akan mengatakan welcome to the calculator, yaitu selamat datang di kalkulator, dan tunggu 2 titik. Dia akan mengatakan provide two numbers and then an operation type. Dia menyediakan 2 angka, 2 number, dan dia juga menyediakan beberapa tipe perhitungan. Nah, setelah itu dia akan menanyakan sebuah nomor. Untuk nomor 1 itu berapa? Untuk nomor 1 berapa? Dan tunggu, dia akan memasukkan variabel 1 dengan jawabannya. Terus dia akan menanyakan sama untuk nomor 2. Nomor 2 itu sama, dia variabel 2 dia masukkan, dan ketiga dia bertanya operasi apa yang ingin dilakukan si user, seperti yang 1 untuk pertambahan, yang 2 untuk pengurangan, yang ketiga untuk pembagian, dan yang keempat adalah untuk kebalik, yang ketiga ini untuk perkalian, yang keempat ini pembagian. Nah, dia akan mencocokkan, memasukkan ke variabel operasi yang dijawab oleh si user. Jadi dia akan menentukan di sini nih, jika si user ini memasukkan angka 1, dia akan menjalankan blok if yang pertama ini, dikarenakan if yang pertama ini adalah pertambahan ya, operation sama dengan 1. Dia akan masuk ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi pertambahan yang ini. Jadi kan kita tadi sudah memasukkan si variabel number 1-nya dan variabel number 2-nya. Nah, dia akan masuk di sini. Pasti dia akan memunculkan datanya di sini dan di sini. Dan misal number 1 ditambah number 2 akan hasil, dan itu dijadikan variabel hasil, dan variabel hasil akan dimunculkan setelah menjalankan semua, mencocokkan semua ini dan hasilnya ini. Nah, hal sama juga dilakukan oleh operasi yang kedua, ketika jika memilih yang kedua, ketiga, dan yang keempat itu berbeda. Jika number 2-nya itu yang kita masukkan tadi itu 0, dia akan menjalankan program bukan yang ini, yang bawahnya else, dikarenakan dia not. Jika dia not, dia akan bawah gitu karena benar, dan yang bawah ini dia akan mengatakan tidak ada pembagian yang bisa dibagikan 0 gitu, dan tunggu 2 detik program akan selesai. Dan juga untuk blok yang terakhir ini dikarenakan si user salah memberikan datanya, dikarenakan mungkin yang bisa dimasukkan di operasi ini agar operasinya berjalan itu hanya angka 1, 2, 3, dan 4. Selain angka itu dan apapun itu tidak bisa dilakukan. Oke, mungkin langsung saja kita coba satu-satu tentang pemrograman di script ini, kalkulator sederhana ini. Oke, welcome to kalkulator. Fungsi yang pertama langsung masuk ke sini, kita masukkan angka 4. Bisa kita ulang lagi, kita masukkan nomor 4. Oke, sudah masuk di sini. Langsung kita
dikasih pertanyaan kedua, kita kasih angka 20, kita enter. Oke, setelah itu kita disuruh udah masukkan variabel 20, variabel number 2 itu 20, dan kita dikasih pertanyaan lagi untuk melakukan operasi menggunakan operasi apa. Jadi kita pakai operasi pertambahan aja dulu. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, jangan number 1 di sini adalah 4 dan number 2 ada 20, dan dia langsung menjalankan ini hasilnya di sini. Nah, seperti itu. Oke, tadi untuk pengurangan dan perkalian juga sama, tidak ada bedanya. Mungkin saja kita coba lagi. Jika si number 2 nya itu, si variabel nomor 2 ini 0, dan kita milih operasi dengan pembagian atau yang keempat, operasi yang keempat. Oke, kita coba. Oke, masih sama tadi, kita masuk nomor satunya 122, dan nomor 2 nya 0 agar bisa menjalankan program yang if not ini, biar bisa memunculkan ini. Oke, dan jangan lupa untuk memakai tipe yang keempat. Oke, yang benar di version B0 dan mematikan semua program atau menyetop semua blok-bloknya gitu. Oke, yang selanjutnya saya akan mau mencoba tentang jika kita operasinya tidak ditemukan gitu, karena tidak ada pilihannya. Kita coba ini sama karakter bla 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 bla. Kita masukkan nomor terserah, tak terhingga pun nggak tahu ya. Oh, yang banyak juga nggak bisa. Oke, nomor 2 tidak ada 3. Oke, kita coba 5, karena di 5 itu tidak, karena 5 itu tidak ada di dalam sini, yang ada cuma 1, 2, dan 3, dan 1, 2, 3, dan 4. Coba 5. Nah, operasi numbers not correct, benar. Oke, mungkin kita coba lagi tentang perkalian. Jadi ini sederhana aja walaupun masih ada berapa yang kurang tuh. Mungkin kita coba tentang perkalian yang banyak gitu. Nah, ingat berapa ini? Nggak terlalu banyak, mungkin 232 dikali, kita nomor 2 nya 4000. Oke, kita pakai multiplication, kita coba berarti ketiga kita kali, nah hasilnya 90 berapa ini, itulah 928.000, banyak sekali. Jadi ya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang Activity 7 ini, tentang pembuatan kalkulator sederhana yang bisa dijelaskan. Kita pindah ke si Python. Kita sudah sampai di Python, di Replit-nya. Jadi saya sudah membuat sebuah program juga di sini. Jadi dia tuh samalah tadi sama yang Activity 7 ini, sama persis tentang yang saya jelaskan secara cepat aja. Jadi untuk instruksi yang pertama dia sama print instruksi, dia welcome bla 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 karakter. Nah, terus saya buat definisi fungsinya dulu. Fungsi yang pertama pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang sudah saya jelaskan tadi gimana cara kerjanya ini. Oke, terus dia akan ngeprint untuk sama saja yang kayak ini, mungkin ya sama sih, nggak ada yang beda. Ini juga untuk penambahan printnya doang gitu. Jika if else aja sama, if langsung if else ya sama saja.
langsung kita coba aja. Mungkin kita coba pertama untuk pertambahan 1 tambah, kita coba untuk nomor satunya 36, kita pakai pertambahan 1 9. Kenapa di sini 9.0? Dikarenakan saya milihnya untuk float itu untuk dia bisa desimal. Jadi misal saya masuknya 2,5, 3,5, terus kita coba perkalian itu yang ketiga berarti. Nah, jadi bisa desimal 8,75 dan lain-lain. Oke, mungkin sama yang tadi. Jadi kita coba apakah ininya berhasil. Yang jika number 0 itu 2, dia akan mengerjakan apakah sama dengan si scartnya tadi. Oke, nomor satunya 10, 0, kita pakai pembagian yaitu yang keempat. Ada error di sini. Error dikarenakan kalian 30 modul short divide. Bentar, mungkin ada. Saya tadi belum menambahkan tanda seru ini di sini, jadi programnya error. Oke, yang kita lanjutkan tadi untuk nomor 1/4 ini 0, dan kita coba pembagian apakah berhasil. Nah, this is not traceable, jadi berhasil ya. Jika nomor itu 0, dia akan memasukkan program dan memunculkan kalimat division by tidak bisa dibagi 0 lah, intinya begitu. Dan kita mencoba untuk si ininya keluar. Jika tidak operasinya tidak cocok lah, misal kita coba yang kayak di scratch tadi, kita coba jadi nomornya 20, ininya 20, terserah mau berapapun bisa ya, tapi kita memilih operasinya tuh yang enggak angka yang bukan 1, 2, 3, dan 4 atau hal lainnya. Misalnya P itu pasti dia operasi not valid, karena dia hanya bisa jika si user itu masukkan angka 1, 2, 3, dan 4. Selain itu, misal huruf ataupun tanda-tanda lain yang bukan 1, 2, 3, dan 4, dia akan melakukan blok ini. Jadi ya, itu saja sih yang bisa saya jelaskan tentang activity 7 tentang membuat program kalkulator sederhana ini di Scratch dan juga Python. Oke, mungkin kita lanjut selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang project ini. Jadi di sini saya sudah mempunyai sebuah pemrograman tentang cara menghitung penilai sebuah datlist ya, itu tentang minimumnya, maksimumnya, dan rata-ratanya. Jadi yang pertama ini ada 4 fungsi yang bisa saya jelaskan. Jadi yang pertama adalah untuk mendapatkan nilai dari user. Jadi dia akan membuat sebuah kondisi, variabel kondisi ini yaitu true, awal kondisi ya true, dan ini adalah menggunakan looping yang tak terbatas atau yang sampai kondisi false, karena kondisi yang sekarang itu masih true sampai dia bisa berikan ke false. Oke, terus yang kedua, dia program tanya nilainya, dan terus dia akan ngasih variabel grade untuk menyimpan sementara jawabannya. Dan ketika dia menulis -1, dia akan mengubah
mengubah kondisi true menjadi false, dan untuk mengakhiri pemasukan datanya. Jadi dia menyelesaikan fungsinya, dan ketika yang dimasukkan itu lebih dari -1 dan kurang dari -11, dia akan dimasukkan ke dalam list. Jadi misal dari antara 0 sampai 10 yang ditulis, dia akan masuk ke dalam sebuah list ini. Dan ketika yang dipilih lebih dari 11 atau kurang dari -1, dia akan mengeluarkan blok ini untuk mengingatkan yang bisa dimasukkan hanya 0 dan 10, dan -1 untuk berhenti. Oke, itu yang bisa saya jelaskan untuk fungsi yang pertama. Yang kedua adalah fungsi compute list minimum. Ini untuk menghitung minimum sebuah listnya nanti. Jadi di sini set minimum to item of grades. Jadi dia set minimumnya, yang dia hitung satu-satu seberapa paling kecil sih si minimum ini gitu, dan dia mulai dari 1 pastinya, dan dia menggunakan repeat, yaitu looping dengan menyesuaikan kondisi banyaknya datanya nanti. Misal nih datanya ada 10, dia akan mengulangi datanya sampai 10 kali. Dan ketika itemnya itu lebih kurang dari minimum, dia akan menjadi item minimum sementara, dan itu akan mengulang-ulang terus sampai menemukan nilai yang paling kecil. Jadi dia menghitung satu persatu list yang ada di sini, nanti akan dicek satu-satu siapa yang paling kurang dari nilai sebelumnya, dan sampai pengulangan itu habis gitu. Itu yang bisa saya jelaskan tentang fungsi yang kedua. Dan yang fungsi ketiga adalah maksimum. Jadi maksimum itu hampir sama minimum, cuma hanya berbeda pada ini lebih besar dan kurang dari. Karena minimum kan paling kecil dan maksimum adalah yang paling besar. Jadi itu aja yang membuatkan mereka berbeda. Dan itu aja yang bisa saya jelaskan tentang maksimum. Dan yang ketiga adalah fungsi average, yaitu rata-rata. Jadi average itu dibuat rata-rata. Jadi dia itu ngeset sumnya itu 0 dan set indeksnya 1. Jadi dia mulai dari 1 pengulangannya dan ngeset nilai sum itu 0. Jadi dia mengulangi sama seperti yang di minimum dan maksimum itu, dia mengulangi sampai dan terus dia mengganti sumnya by item index of grades. Jadi dia menambah setiap nilai sumnya itu di grades itu ditambahkan, terus di looping sampai si nilai listnya tuh habis. Dan ini adalah rumus untuk menghitung average. Jadi sum bagi banyaknya data, jadi itu bakal akan jadi hasil rata-ratanya. Oke, itu saja yang saya bisa jelaskan tentang average. Oke, itu semua sudah saya jelaskan tentang fungsinya. Langsung saya tentang kodenya. Jadi yang pertama kita akan dikasih data of grades. Jadi kita bisa membuat terus memakai kode ini terus, karena yang pertama ini mengulang perkodaan aja. Terus ini fungsi yang pertama. Terus if jika panjangnya hanya 0, berarti kita tidak menuliskan apa-apa kan. Jadi dia langsung disuruh stop, karena
kita tidak memberikan nilai apapun. Terus jika ininya tidak memenuhi, berarti kan melanjutkan ini, dia akan bilang kamu memberikan banyaknya data di sini nanti, terus tunggu, dia akan memberikan minimum dan maksimumnya dan rata-ratanya. Oke, langsung saja kita coba pemrogramannya. Terus kita mulai dari sini, kita akan menulis listnya, yaitu dari 2, 4, 9, 8, 7, 3, 4, 9, 10. Oke, saya akan menulis datanya sampai 10 aja, dan yang terakhir saya akan nulis 8. Oke, jadi di sini saya udah menulis listnya sampai 10 data, 10 item. Jadi terus setelah next get kita sudahi. Mungkin saya mencoba ketika saya menulis angka 20 lebih kurang dari 11 dan lebih, pokoknya nggak di antara 0 dan 10. Jadi kita tulis 11, dia akan mengingatkan kita akan mencoba. Nah, benar. Oke, kita stop aja programnya, kita tulis -1. Oke, you given 10 grades, 10 data, dan dia akan memberikan minimalnya adalah 2, maksimal 10, dan rata-ratanya 6,4. Jadi itu yang bisa saya jelaskan tentang nilai yang ini, project 1 ini, dan saya akan menjelaskannya di Python. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang projectnya yang di Python. Jadi sama halnya di Scratch tadi, di Python juga ada 4 fungsi, yaitu untuk pertama fungsi get grades from user untuk mendapatkan nilai grade dari user. Yang kedua adalah fungsi minimum. Yang ketiga adalah maksimum. Yang keempat adalah average buat rata-rata, dan ya sama, langsung kita coba data yang ini kita samakan dengan data yang ini, apa hasilnya sama. Oke, yang pertama adalah 249, terus 249, 873, 873, dan 4, 9, 10, 4, 9, dan 10, dan yang terakhir 8. Oke, jika kita ingin menyelesaikan programnya, yaitu dengan -1, kita tulis -1. Tulis -1. Oke, pemrograman selesai, dan kita lihat ini data yang kita tulis tadi. Terus kita sudah mengasih 10 nilai, dan minimalnya adalah 2, maksimalnya adalah 10, dengan rata-rata 6,4. Apakah sama? Oke, sama. Dan ya, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang project tentang materi fungsi ini di Scratch dan Python. Jadi ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.